Kasus Fadel Bajideh yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani kembali memasuki babak baru. Ya, secara mengejutkan, kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah menggandeng saksi baru yang diyakini keterangannya nanti dapat membebaskan Fadel Bajideh dari laporan Nikita Mirzani. Saksi tersebut digadang-gadang ialah ibu angkat Laura yang diketahui juga pernah menampung Laura ketika di UK. Untuk mengetahui fakta-fakta tersebut secara lebih mendalam dan terperinci, maka inilah 5 fakta terkait saksi kunci yang digandeng Rasman Arif Nasution untuk membela Fadel Bajideh, versi Cumi Top 5. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggandeng wanita berinisial JF alias Mama E untuk menjadi saksi kunci dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh. Menurut Rasman Arif Nasution, Mama E yang diduga Mama Eda cukup mengetahui banyak kehidupan Laura saat tengah menimba ilmu di UK. Bahkan, hingga Laura memiliki hubungan spesial dengan Fadel Bajideh. Lantas, benarkah Mama E yang diduga Mama Eda akan diterbangkan dari UK ke Indonesia untuk menjadi saksi kunci pihak Fadel Bajideh? Dan seperti apa? Saya belum bisa sampaikan. Tapi yang pasti, Ibu JF alias Mama E dan Putri menyatakan kesediaan untuk memberikan keterangan baik oleh lembaga terkait, misalnya KPAI, LPI, Kementerian PPA, dan Perlindungan Anak DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Bahkan penyidik untuk kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi ketika LM berada di UK. Bagaimana dia masuk ke salah satu school di sana, bagaimana dia keluar, bagaimana dia tinggal di tempat Ibu JF, bagaimana dia keluar dari kediaman Ibu JF, bagaimana dia dimasukkan lagi ke salah satu school oleh Ibu JF, dan akhirnya bagaimana LM berkomunikasi atau LDR dengan klien kami, Fadel Al-Fajar Bajideh, nanti akan kami tegaskan di pemeriksaan. Dan ketika kami akan datang ke pihak terkait setelah saya ada di Jakarta. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, meyakini bahwa kesaksian Mama E yang diduga Mama Eda akan membebaskan Fadel Bajideh dari laporan Nikita Mirzani. Ya, meski tak membeberkan secara gamblang hal apa yang membuat Rasman Arif Nasution begitu meyakini hal tersebut, ia menyebut bahwa kesaksian Mama E yang diduga Mama Eda sangat berarti untuk Fadel Bajideh. Lantas, seperti apa keyakinan pihak Fadel Bajideh? Dan seperti apa pula sebenarnya awal mula mereka dihubungi oleh Mama E yang diduga Mama Eda? Saya kemarin malam pukul 23.00 WIB atau pukul 11 malam telah dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dari United Kingdom, Inggris. Adapun yang disampaikan oleh Ibu JF dan juga Mama E
bersama dengan putrinya bahwa apa yang menjadi keterangan klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, mendapat penguatan. Keterangan ini amat mengejutkan. Seperti apa? Nanti saya akan ungkap kepada penyidik, kepada instansi terkait, dan clue-cluenya saya akan sampaikan pada waktunya ketika saat itu diperlukan. Mama Eda diketahui merupakan ibu angkat Laura ketika di UK. Ya, Mama Eda bahkan sempat menampung Laura saat Laura berseteru dengan ibu kandungnya, Nikita Mirzani, dikala ia tengah menimba ilmu di UK. Namun, diketahui kehidupan Laura bersama Mama Eda pun tak berjalan mulus, di mana kala itu Mama Eda sempat mengeluhkan keberadaan Laura yang menumpang di rumahnya. Bahkan, hal itu sampai terdengar ke telinga Nikita Mirzani, dan Nikita Mirzani pun menyinggung Mama Eda yang berlaga legowo menampung Laura. Itu resiko nampung anak orang kaya, anak artis yang gak pernah hidup susah. Ya begitu, mau gimana? Kecuali itu anak hidupnya susah, itu anak gak pernah hidup susah. Lu mau suruh ngapain? Mau suruh nyapu? Mana bisa dia? Makanya di sekolahinnya di asrama, di boarding school, yang apa-apa udah dibersihin, udah dicuciin, makan tinggal makan, sekolah tinggal sekolah, cuci baju kotor udah dicuciin. Terus sekarang mau apa? Mau mengeluh masalah lampu, bayar mahal semenjak anak itu tinggal di situ. Ya resiko lu yang nampung. Jangan marahin tuh anak. Makanya jangan berhayal menampung anak orang kaya. Si Loli itu bukan anak orang susah. Nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci piring. Dari kecil udah dikasih pembantu. Sekolah jauh-jauh di UK aja gue taruh di boarding school, di Taunton School, boarding school, around the world yang sekolah di sana. Nggak ada disuruh nyapu, nggak ada disuruh ngepel, nggak ada disuruh cuci piring. Yang disuruh tuh cuma belajar. Saya orang tua, saya tidak terima, saya sumpah diam, saya marah. Kalau saya sudah diam, jangan. Calm down. Karena saya sayang sama Loli. Saya sudah tahu, kita single mother, saya single mama. Tapi saya cinta anak-anak. Kalau kau tidak mau diam-diam, karena dia juga sudah dewasa, dia akan cari hidup sendiri. Sebentar lagi dia 17 tahun. Di Inggris 17 tahun dia sudah bisa bebas sedikit. Kamu tahu dia sudah bisa kerja. Karena mamanya terlalu teror, makanya dia tidak bisa sekolah. Teror saya, binatang. Konflik antara Nikita Mirzani dan Mama Eda diketahui pernah memanas. Gegara, Nikita Mirzani merasa geram dengan Mama Eda yang diduga telah membuat putri sulungnya, Laura, putus sekolah ketika di UK. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani juga merasa geram lantaran Mama Eda jugalah yang diduga memperkenalkan Laura dengan Fadel Bajideh hingga akhirnya mereka menjalin hubungan spesial. Lantas, seperti apa kegeraman Nikita Mirzani terhadap Mama Eda? Dan seperti apa tanggapan Mama Eda? Ingat, kejadian pertama itu adalah ketika itu anak perempuan masih sekolah di UK, Kang Semir lah yang merekomendasikan keluarga Mas Supilami agar si anak perempuan tersebut kabur ke sana. Itu dari asrama. Kabur ke sana itu sekitar 4 jam. Kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri, keluarga. Saya nggak mau ngomong keluarga apa, tapi gitu ya. Kalian tahu, yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya
dan saya pernah cari tahu ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan, keluarga Rohingya. Jadi saya tidak mau ambil tanggapan dari siapa saja masalah Loli ya, tidak usah. Dia kan di bawah umur, jadi kita harus hibur dia dengan bahagia, sponsor dia dengan sekolah karena dia niat untuk sekolah. Meski awalnya Mama Eda legowo menampung Laura di rumahnya, pada akhirnya terdapat sebuah hal yang membuat netizen terkejut. Lantaran secara mendadak Laura mengangkat kakinya alias pergi dari rumah Mama Eda. Ya, hal tersebut diduga lantaran Mama Eda protes terhadap Laura yang membuat tagihan listrik di rumahnya membengkak selama Laura menumpang di rumahnya. Namun saat dikonfirmasi, Laura masih tampak memberikan pembelaannya terhadap Mama Eda yang menurutnya telah banyak memberikan bantuan kepadanya. Tapi aku ngerti kenapa Eda begitu ya, karena Eda juga punya hati gitu kan. Siapa sih yang nggak sakit hati kalau misalnya keluarganya contohnya dikatain kayak ya keluarga kerak, keluarga monyet, siapa sih yang nggak sakit hati gitu kan ya. Jadi daripada makin banyak masalah yang timbul di keluarganya Eda, ya teman aku, jadi lebih baik aku keluar dari rumahnya. Lagi aku sama Eda itu masih nggak apa-apa ya. Aku sama Eda itu baik-baik aja. Aku masih temenan juga sama Eda. Aku keluar dari temannya Eda juga baik-baik. Ya aku juga masih kontakan sama Eda, bukan yang musuh-musuhan, enggak. Karena gimana ya? Karena kan Eda juga pernah baik ke aku. Ya masa iya aku jahat ke dia, kan nggak mungkin ya. Jadi ya aku cuma pengen bilangin kalian aja kalau aku nggak apa-apa, hubungan aku sama Eda juga baik-baik aja ya. Jadi tolong ya netizen, para netizen yang sangat baik hati dan sangat pintar ya, jangan ngebikin berita-berita yang aneh-aneh lagi ya, tolong. Karena apa? Ya karena aku sekarang pengen hidup aman-aman aja, tentram-tentram aja tanpa harus ngebebanin orang-orang.